Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Fatmawati akan menjelaskan materi kedua dari akuntansi syariah. Yang pertama dengan materi makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmeka Putra SEMSI CIKNR CSRS. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan nama saya Fatmawati dengan MC1C020088 dari ruang R010 Prodi Akuntansi. Baiklah, pokok bahasan yang akan saya bahas tadi, yang pertama itu ada makna Islam, yang kedua itu dasar-dasar ajaran Islam, yang ketiga itu hukum Islam, yang keempat klasifikasi Islam, yang kelima sasaran hukum Islam, dan yang terakhir itu tujuan syariah. Baiklah, yang pertama itu makna Islam. Dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Jadi, seorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara secara bahasa dapat dikatakan aslama lil rais ad daulah. Inilah makna generik atau makna bahasa dari kata Islam. Akan tetapi, makna Islam itu sendiri secara terminologi tidak bisa dikatakan secara tunduk patuh saja. Istilah tersebut telah menjadi istilah khusus dalam hasanah kosakata dasar Islam, basic vocabulary of Islam. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang kedua itu dasar-dasar ajaran Islam. Dasar-dasar ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama itu ada kata akidah, berasal dari bahasa Arab atau akad yang berarti ikatan. Yang kedua itu kosakata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Yang ketiga itu akhlak sering juga disebut sebagai ihsan dari kata hasan yang berarti baik. Baik, yang ketiga itu ada hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum atau norma perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber tadi tidak disebut sebagai hukum syara. Misalnya, kaidah-kaidah atau norma, adat istiadat, undang-undang, atau hukum lain selain Islam. Baik, yang keempat itu klasifikasi hukum Islam. Klasifikasi hukum Islam itu, hukum Islam secara umum dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu hukum taklifi, yang terdiri dari al-wujub atau wajib, an-nadbu atau sunat, al-ibaha atau mubah, al-karohe atau makruh, dan al-harumah atau haram. Dan yang kelima itu sasaran hukum Islam. Sasaran hukum Islam di sini ada 3. Yang pertama itu penyucian jiwa, di mana dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua itu menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Yang ketiga itu perwujudan kemaslahatan manusia. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Sasaran hukum Islam untuk mencapai tujuan ini ada 5 unsur pokok yang harus dijaga, yaitu jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mana agama untuk menjaga agamanya, Allah mewajibkan manusia untuk melaksanakan salat, zakat, puasa, dan haji. Untuk menjaga jiwa ialah menjaga hak untuk hidup secara terhormat agar manusia terhindar dari pembunuhan, penganiayaan, baik fisik maupun psikis, fitnah, caci maki, dan perbuatan lainnya. Dan menjaga akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tak berguna lagi di masyarakat, sehingga dapat menjadi sebuah sumber keburukan. Dan yang keempat itu ada menjaga keturunan, adalah menjaga kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat.
umat manusia untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan syariah sehingga dapat terbentuk keluarga yang tentram dan saling menyayangi. Dan yang terakhir itu ada menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah. Baiklah, yang terakhir itu tujuan syariah. Definisi umum maqasid syariah adalah ketaatan yang menjalankan prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dari segi bahasa, maqasid al-syariah berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Sedangkan Arif Sunni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yang yaitu kebaikan. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.